Terus yang orang yang bener-bener gue sayang dan bisa gantiin untuk jagain gue belum ke nyokap. Ini loh orang yang bisa bikin Manda bahagia. Gue belum. Emang sampai saat ini belum ada tambatan hati ya? Masih sendiri aja ya, single. Masih bertanggung jawab ya, Neng. Ya, tidak apa-apa berkarir gitu. Tuh netizen ya, Amanda Manopo juga dulunya bukan siapa-siapa ya. Jadi kadang-kadang kayak orang pasti ngeliatnya lo saat ini senang aja gitu, bahagia. Namanya acting ya sayangnya. Kita kan maksudnya ya udah, gue pun juga nggak bisa harus ngasih tahu kalau ini gue lagi kayak gini loh, gue lagi galau, ini segala macam, gue lagi stres atau apa. Bisa aja sebenarnya, tapi buat apa caramu kan? Terus habis itu gue nya juga gak mau melampiaskan semua apapun itu di sosial media, walaupun sebenarnya gue punya hak kayak nulis quote. Apa sih namanya netizen, kayak misalkan netizen tuh menilai pasti kan Manda juga sama kayak kita ya, dulunya Manda bukan siapa-siapa, tapi karena Manda berjuang, berusaha gitu karena kan, untuk bisa jadi seorang Manda yang sekarang. Karena gini, yang terlihat baik di sosial media belum tentu baik kan. Betul. Terlihat bahagia di sosial media belum tentu bahagia aslinya. Jadi ya gue, walaupun sebenarnya gue pun munafik gitu loh, tapi gue nggak mau terlalu munafik lewat sosial media gitu. Happy enjoy tapi enjoy tapi Manda sampai saat ini kenapa belum mencari tambatan hati untuk menemani hati Amanda Manopo? Pengen. Tapi belum ada yang cocok. Jodoh mah mana kayak di ayam lakinya berkeneng. Iya. Neng mah atuh. Iya atuh Neng, cicing lah. Neng mah gelis. Kayak di ayam lalaki Neng datang ke dieu KBKT. Gua mau lamar. Mau cenah? Beneran? Aduh. Itu harga diri gua sama itu mah itu kayaknya. Iya maksudnya. Ya. Yang pastinya. Iya, thank you Kak. Bye bye. Maksudnya sih jujur pasti pengen banget, apalagi di posisi saat ini bokap gue kan sendiri ya. Gue tuh kalau ada waktu, kalau sebisa mungkin secapek apapun gue pasti akan pulang. Terus sekarang pulang nemenin bokap, apalagi bokap, karena gini di keluarga ini yang sakit itu perasaannya tuh nggak cuma gue atau Angel, karena bokap udah 30 tahun men, never cheating lagi. Jadi lo sekarang untuk sesibuk apapun pulang. Dan bokap tuh pas nyokap meninggal, bokap itu kayak nyokap tuh punya selimut kebanggaannya ya, sama daster-dasternya. Nah kan kita kemarin tuh sempet beres-beres, udah jangan disimpan, udah taruh sini aja daster mami, jadi kalau kangen bisa cium. Terus pas nyokap gue koma, bokap gue bilang gini, kan kita selalu kirim voice note kan sama video ya. Aduh gue mau nangis deh. Sayang bangun sayang, jangan tinggalin saya sendirian, yang jaga Manda sama Endo siapa? Saya nggak bisa, saya maunya ada kamu. Sedih banget. Terus habis itu, tapi bokap pun juga harus tegar kan, bokap pun juga harus ya berusaha untuk ngasih yang terbaik buat anak-anak, untuk menjadi contoh. Gue pun juga hancur kan, apalagi yang ngelihat terakhir jasad itu cuma bokap sama Angel. Kenapa? Mantan kan? Enggak, soalnya itu pun boleh diizinkan karena kan nyokap kan di ICU isolasi ya. Nyokap itu di ICU isolasi, terus abis itu nyokap meninggal, pas banget nyokap meninggal tuh jam 16.55. Jam 16.56 gue tuh baru dapet parkir, jadi mungkin jam 16.53 gue tuh udah muter-muter cari parkir. Dan gue sebenarnya hari Minggu tuh nggak boleh kesana, tapi gue mau kesana, yang penting nih Manda udah sampai rumah sakit ya. Tapi ada nggak sih firasat di rumah? Udah ada dari hari Jumat. Apa firasatnya? Kan dikasih video terus kan sama suster. Terus gue kayak, mami kok nggak ada di sini ya, mami di mana ya? Dan gue pun tidurnya itu nggak bahagia. Jadi tidur gue kiri kanan. Iyalah namanya orang tua lagi di ICU kan ya. Jujur gue cuma baru sekali doang dimimpin sama nyokap pas hari nyokap gue meninggal. Udah jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi udah. Tapi katanya nih ya kalau misalkan dimimpiin, almarhum kan bokap gue juga udah meninggal ya. Katanya kalau misalkan dimimpiin, kalau misalkan dianya diem aja itu emang benar datang. Tapi kalau dianya ngomong kayak dia kangen gitu. Ya gue nggak tahu sih, gue yang penting gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasa itu nyokap datang, terus pokoknya jangan nangis karena bokap tuh nggak tidur, bokap lagi di depan di TV, dia nonton, dia nggak bisa tidur kan, dan gue mencoba untuk tidur karena gue 2 hari gue nggak tidur tuh,
gue coba untuk tidur harus tidur gitu kan. Terus tiba-tiba tidur 15 menit gue bangun, terus gue nemenin bokap di ruang TV sambil dia ketiduran, terus gue megang. Sedih sih, sekarang apalagi bokap sendiri di rumah nggak tahu mau ngapain. Gue pun juga sekarang ini kalau misalkan ada jadwal yang bisa diundur, undur deh, mendingan gue di rumah aja, gue mau sama bokap walaupun gue nggak ngapa-ngapain ya dan nggak bisa kemana-mana. Saya mendingan di rumah aja, nemenin bokap ngapain, ngajakin dia ngobrol, jadi quality time-nya lebih banyak lagi. Bokap juga, gue jadi lebih close lagi sama bokap karena kan dari kemarin sibuk banget kan, beberapa akhir tahun ini kan gue sibuk banget. Angel Angel tuh seminggu, misalkan nih minggu ini dia nginep dari hari Rabu sampai hari Minggu, Minggu balik, Rabu nanti nginep lagi gitu. Gue pun kayak hari Minggu Angel pulang, Minggu gue datang buat nginep. Kalau misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, kalau gue pulang cepat gue pulang. Gue kayak gitu, walaupun kadang-kadang sih pegel banget, capek banget ini gue sampai kayak gitu. Tapi maksudnya ketika ngeliat bokap langsung bahagia. iya kayak, karena lebih sakit ketika nyokap gue survive harus di rumah sakit sih, harus berhari-hari sampai bertahun-tahun. Itu menurut gue dia harus pakai ventilator men. Tapi kan mami itu ada penyakit bawaan kan ya? Diabetes sama darah tinggi sebenarnya itu nggak parah awalnya, tapi karena kena covid akhirnya menjalar kemana-mana, menjalar ke paru-parunya, menjalar ke otaknya gitu segala macam. Jadi sakitnya kemana-mana. Terus habis itu awalnya udah sadar, udah satu risinya udah 100. Terus tiba-tiba jam 2 paginya mami langsung satu risinya turun jadi 70/80. Harus lakukan tindakan indikasi. Jam 4 paginya turun lagi jadi 60/70 sampai 80, nggak naik sampai harusnya pakai 3 ventilator. 3 ventilator tuh kayak kata dokter tuh udah tahap terakhir gitu. Dan dokter pun sebelum mami kayak gini, dokter tuh udah bilang gini, kita udah ngasih yang terbaik, sekarang udah terserah Tuhan. Berarti selama mami di rumah sakit ketar-ketir handphone tuh Gue setiap hari handphone nggak akan pernah gue lepas. Gue pagi siang malam handphone biasa gue silent kan, ini nggak pernah gue silent. Ada ceng pagi tek